Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pratiwi Bella Julia, NPM 1821020201 dari kelas C semester 5, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri dan Intan Lampung. Nah, di sini aku akan melanjutin lanjutan materi dari minggu lalu. Nah, materi yang akan aku lanjutkan di minggu ini adalah pernikahan, tentang pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat dari nikah. Nah, kita langsung ke materinya aja ya. Materi yang pertama adalah pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak dan kewajiban antara mereka. Nah, ada juga dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akad yang sangat kuat atau misakol horizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah pengertian dari pernikahan dan kompilasi hukum Islamnya. Nah, kemudian ada dasar hukum dari pernikahan. Dasar hukumnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zaujan la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah? Maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Nah, itu adalah dasar hukum dari pernikahan. Nah, ada juga rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama adalah mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Nah, syarat nikah dari mempelai laki-laki yang pertama adalah tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua atas kemauan sendiri, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Dan syarat dari mempelai perempuan itu yang pertama ada tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemauan sendiri, yang keenam jelas identitasnya, yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Nah, sedangkan syarat-syarat saksi adalah yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat dari wali itu yang pertama adalah laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ihram.
Dan ada pula syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari pernikahan. Sudah jelas ya, ada pengertian pernikahannya, ada dasar hukum pernikahannya, dan ada rukun dan syarat dari pernikahan. Dan saya kira materi saya hari ini cukup, dan terima kasih yang sudah mendengarkan dan dapat memahami dan mempelajari bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.